Jika Anda melihat beberapa foto yang saya munculkan di awal video ini adalah hasil karya tangan dingin tamu saya pada kali ini, Hotli Simanjuntak. Dia adalah jurnalis asal Batak, kelahiran 15 Desember 1975 di Sipahutar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ia awalnya mengambil jurusan sastra Jepang di Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995 dan mulai bekerja sebagai jurnalis foto pada tahun 1999 di salah satu media lokal di Kota Medan ketika reformasi mahasiswa bergulir pada tahun 1998. Pada tahun 2001, ia memutuskan untuk pindah ke Aceh dan bekerja untuk agensi foto Agensi French Press atau AFP sebagai jurnalis foto untuk meliput konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia yang berperang selama kurang lebih 3 dekade. Selain bekerja di media asing, ia juga aktif sebagai pekerja jurnalis lepas di media internasional seperti majalah Times, Irrawaddy Myanmar, serta media nasional seperti majalah Warisan Indonesia. Ia juga aktif sebagai produser lokal untuk beberapa media asing, baik media cetak, radio, maupun televisi. Pemenang Merit Prize pada Asian Photojournalist Competition yang diadakan oleh kantor berita Korea Yonhap ini juga menjadi salah satu finalis kompetisi foto Nias Bangkit di Nias tahun lalu. Saat tsunami melanda Aceh tahun 2004, ia juga bekerja di beberapa stasiun televisi nasional Indonesia seperti Global TV, TV7, dan Trans TV. Selain itu, ia juga pernah menjadi staf ahli di beberapa LSM lokal dan internasional seperti Bank Dunia, Palang Merah Amerika, Palang Merah Australia, Palang Merah Inggris untuk memberikan pelatihan jurnalisme foto dan pelatihan jurnalistik. Sejak 2001, ia menetap hingga sekarang dan bekerja sebagai fotografer tetap pada kantor foto European Press Photo Agency atau EPA Biro Aceh dan kontributor tetap pada surat kabar berbahasa Inggris Indonesia Jakarta Post. Kali ini kita akan berbincang banyak hal bersama Hotli terkait apa saja yang bisa dilakukannya dan menjadi sebuah pencerahan di masa pandemi COVID-19. Seperti kisah-kisah yang lainnya, kisah ini pun memberikan insight baru bagi kita betapa seorang jurnalis foto bisa melakukan apapun di masa yang sulit. Kreativitas dan juga intelijensinya tidak disangsikan lagi. Inilah perbincangan saya bersama Hotli Simanjuntak dalam sebuku Inspiring Like a Book. Fotografer juga manusia. Hotli Simanjuntak, salah seorang sahabat lama saya yang berprofesi sebagai seorang fotografer, dan beliau adalah seorang fotografer profesional dan pengalamannya juga sudah cukup banyak sekali. Saya mengenalnya dulu ketika masa sebelum rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Nias pada masa konflik Aceh, dan sekarang pada masa ketika COVID juga datang melanda Aceh salah satunya. Dan untuk itu kita akan ngobrol nanti dengan sahabat saya ini tentang apa saja yang dilakukan ketika masa sulit seperti ini, berkarya dan tetap berkarya. Bang Hotli, kita sudah cukup lama saling berteman, mengenal. Dulu pernah sama-sama pada masa konflik Aceh ya, sebenarnya nggak enak juga ngomongnya pada saat itu, meliput pada masa-masa susah. Kemudian fase kedua rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada saat Aceh selepas gempa dan tsunami, dan sekarang itu di part ketiga sepertinya Bang, ketika COVID-19 juga ada di Indonesia. Apa kabar Bang Hotli sekarang? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat selalu ya. Bang, aktivitas sekarang ini kan banyak orang ya yang ketika saya bertemu tuh rata-rata berpikir apa sih yang bisa dilakukan sekarang? Jawabannya adalah, waduh nggak bisa ngapa-ngapain nih.
kondisi sangat sulit, kita terbatas, nggak bisa keluar, banyak hal. Nah, di Bang Hotli sendiri, karena kan profesinya seorang fotografer, mendapat kesulitan atau tidak berkarya, atau tetap berkarya atau tidak, atau seperti apa nih yang sedang terjadi, Mbak, situasinya? Kalau saat ini saya masih tetap berkarya seperti sedia kala. Cuman ada beberapa pembatasan, ada beberapa hal-hal yang kita nggak bisa lakukan. Misalnya seperti traveling. Iya. Kita kan fotografi atau yang fotografi, fotojurnalis sebenarnya. Iya. Kita itu sebenarnya lebih banyak ke travelingnya sebenarnya. Malah selama pandemi justru traveling itu yang memang benar-benar restricted. Ada beberapa daerah yang memang nggak bisa kita datangi. Kemudian interaksi dengan narasumber atau orang-orang sumber kita atau subjek yang akan kita foto atau kita wawancara juga kadang-kadang ini agak ada pembatasan. Mungkin karena social distancingnya atau mungkin protokol kesehatannya yang harus dijalankan. Setiap orang kan punya protokol kesehatan yang berbeda-beda, jadi ya, ada kendala itu ada. Tapi sejauh ini kita masih tetap melaksanakan kegiatan karena saya kan kerjanya di kantor berita, jadi sebagai kantor berita kita harus tetap supply, kita harus tetap menyediakan berita buat orang. Karena kalau kantor berita itu dia kayak provider, news provider yang harus menyiapkan konten berita ke klien-klien kita. Klien kita itu, karena saya kebetulan kerja di kantor berita Eropa. Iya, di kantor berita Eropa. Oke, Bang Hotli, tadi sempat dikatakan ada batasan, dalam arti kata memang semua kita dalam batasan sekarang. Tidak bisa datang ke tempat yang terlalu ramai, kemudian social distancing, kemudian banyak hal lah sebagai bagian dari protokol kesehatan karena imbas dari COVID-19 itu. Nah, dari yang disampaikan Bang Hotli tadi kan kantornya memberikan suplai informasi, berita dan foto seperti itu. Nah, otomatis harus turun ke lapangan ya kan? Ya. Harus mendeskripsikan bagaimana kondisinya, apa yang terjadi. Beda nggak sih rasanya dengan zaman yang sekarang dalam kondisi yang terbatas dengan zaman dulu yang konflik juga terbatas. Walaupun pada zaman konflik mungkin masih bisa punya ruang untuk keluar. Apa membedakannya? Kalau COVID itu musuhnya kayak kelihatan. Itu persoalannya. Kita nggak bisa melihat musuh kita di mana, siapa. Kita tahu itu COVID, tapi kita nggak tahu dia ada di mana. Persoalannya satu lagi mungkin yang saya khawatirkan itu sebenarnya selama COVID ini adalah OTG. Orang tanpa gejala. Ini menurut saya momok yang menakutkan. Kalau ada orang terkena COVID, kita udah tahu dia sakit, kita menghindar. Nah, persoalannya adalah OTG. OTG ini kita nggak tahu, bahkan dirinya sendiri mungkin dia nggak tahu dia terkena COVID. Nah, ini yang menjadi kehati-hatian yang berbeda. Kalau zaman konflik kita udah tahu musuhnya di hutan, ya udah jangan berangkat ke hutan. Sekarang kita nggak tahu. Awal-awal COVID kita tahu musuh kita tuh di rumah sakit misalnya. Hindarilah kontak dengan rumah sakit. Sebisa mungkin batasi diri areal-areal yang terduga menjadi tempat-tempat COVID, ya rumah sakit, klaster-klaster tertentu misalnya, yang kita anggap ada orang COVID di situ, ya jangan dekati. Nah, kalau di dalam aktivitas saya sebagai seorang fotografer, sekarang saya lebih cenderung ke tempat-tempat yang safety. Tempat-tempat yang aman ya tentu saja dengan protokol kesehatan. Tapi sekarang ini menurut saya malah susah mendeteksi mana tempat yang aman. Karena orang sudah mulai ramai juga beraktivitas seperti itu ya. Dan satu lagi persoalan OTG itu. Persoalan OTG itu. Itu mungkin persoalan datang ke lapangan dan lain-lain. Nah, memaintain nih Bang pekerjaan. Bagaimana nih? Kan kita tahu kalau kita baca di media massa semua perusahaan di dunia ini terimbas secara finansial karena COVID-19 seperti itu. Nah, di Bang Hotli sendiri, bagaimana cara menjaga ritme itu? Meskipun saya tahu atau tidak tahu pasti terimbas atau tidak, tetapi
dalam kondisi yang terbatas tapi karya tetap harus berkualitas seperti itu. Artinya sesuatu yang dihasilkan dari karya sendiri itu kan jauh lebih rasanya lebih enak ya, lebih dirasakan, lebih membuat kita bahagia bekerja. Bagaimana Bang Hotli? Nah, kalau zaman COVID sekarang ini kita harus bisa meng-create. Meng-create artinya bukan menciptakan berita. Iya. Tapi kita bisa membuat sesuatu yang sederhana menjadi berita yang menarik. Oke. Itu artinya begini. Contoh misalnya, kalau di kami di media asing lah katakan, buat media, contoh ya, salah satu yang menurut saya konten yang menarik buat viewer atau buat klien kita di luar negeri adalah konten yang tidak ada di luar negeri misalnya, karena klien kita kan luar negeri. Iya. Makanya kadang-kadang sesuatu yang menurut kita biasa-biasa di Aceh belum tentu itu biasa di luar negeri. Ya? Okay. Contoh misalnya, anak-anak bermain di pantai misalnya. Oke. Anak-anak bermain di pantai itu dia dengan keadaan yang sangat original. Iya. Dia misalnya orang kalau di luar negeri kan di pantai dia pakai misalnya katakanlah dia sudah ya ke pantai, baju ke pantai, sangat ada ininya, ada stylenya. Kalau di sini kan misalnya contoh misalnya ke Siakwala, anak-anak di situ ke pantai ya main-main ke pantai, bermain-main pasir. Nah, ini sesuatu yang tidak ada di luar negeri yang orang lain tertarik loh. Ini menarik ini fotonya. Misalnya contoh kemarin saya misalnya ngambil foto anak-anak bermain pasir yang mukanya ketutup pasir warna hitam di pantai Siakwala. Okay. Itu jadi foto yang trending di kantor kami. Kenapa? Di luar negeri itu sesuatu yang aneh. Nah, kaitannya foto itu apa? Saya misalnya mengaitkan anak-anak bermain di masa pandemi. Oke. Itu adalah isu yang saya angkat di gambar di keterangan foto. Tapi di captionnya saya kaitkan bahwasanya di tengah pandemi ada kegiatan yang dilakukan anak-anak yang menurut saya itu safety, ke laut bermain-main, dan itu dilakukan oleh anak-anak di Indonesia, di Aceh. Dan itu menarik buat orang di luar. Mungkin orang di luar itu mungkin cuacanya masih tidak mendukung mereka untuk bermain-main di pantai pada saat bulan begini, atau ini mendekati Desember misalnya, orang mulai musim akhir tahun liburan. Nah, ini sesuatu yang menarik buat orang di luar. Nah, itu yang saya bilang kita create. Kita harus bisa membaca kira-kira orang luar itu tertarik dengan apa. Nah, kalau di dunia jurnalistik, berita news value-nya itu yang paling tinggi itu misalnya ada beberapa lah, misalnya katakan soal lingkungan, soal ekonomi, soal politik. Itu adalah sesuatu yang memiliki news value yang tinggi menarik ya. Menarik di mana-mana itu menarik. Tapi di luar itu, katakanlah kita di Aceh, secara politik nggak ada yang lebih bagus daripada di Jakarta misalnya Omnibus Law. Di sini nggak terlalu menarik politik. Ekonomi misalnya, Jakarta lebih ngeri lagi persoalannya, perdagangannya triliunan. Kalau di Aceh apalah gitu. Tapi bagaimana caranya menghubungkan antara ekonomi di Jakarta di luar negeri dengan ekonomi di Aceh? Gimana kita mendeskripsikan atau mengemasnya atau mempresentkan story, mempresentkan gambar sehingga gambar itu ada kaitannya dengan persoalan ekonomi di masa Covid misalnya. Itu yang harus kita buat, misalnya foto feature ibu-ibu lagi jualan di pasar secara tradisional. Buat kita, orang berjualan di pasar tradisional itu di mana-mana ada, tapi tidak di luar negeri. Nah, ini menarik buat mereka. Nah, itu kan terkait dengan bagaimana how to create knowledge ya, membangun pengetahuan yang ada pada diri kita. Dan bagi seorang yang berprofesi sebagai jurnalis, pengetahuan itu kan memang salah satu sumber daya yang luar biasa ya. Apalagi banyak menggalinya, tambah banyak dia memberikan investasi pengetahuan bagi orang lain. Dalam kondisi seperti ini, Bang Hotli melihat seperti apa yang terjadi di media atau di para pekerja media? Apakah mereka juga terimbas dari kondisi ini? Pastinya iya ya secara ekonomi, tapi secara pengetahuan bagaimana? Kalau menurut saya, ini pengetahuan ini kan buat saya sih abstrak ya. Iya. Bagaimana kita memahami dia tahu ini lebih banyak dari kita. Kalau pepatah Cina bilang di atas gunung Han masih ada gunung Han yang lain gitulah istilahnya. Di atas langit ada langit. Ada gitu langit. Ya? Nah, kalau menurut saya, misalnya untuk
meningkatkan kemampuan, kapabilitas kita dalam knowledge kita, atau menurut saya justru saat ini justru yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kita. Untuk tadinya misalnya katakanlah seperti saya jurnalis ini kan lebih sering ke lapangan, akhirnya jarang membaca. Kalaupun membaca sesuatu yang penting dengan berita kita, misalnya ada kaitannya dengan berita. Kita mau nulis tentang Omnibus Law, jadi kita konten riset ke Omnibus Law misalnya. Tapi sekarang ini di masa kegiatan nggak terlalu banyak, ini adalah waktu yang tepat untuk kita menggali pengetahuan yang lain, misalnya sosiologi atau pengetahuan budaya. Ini waktu yang tepat menurut saya, dan ini mungkin yang teman-teman lain di banyak menurut saya ada kawan-kawan yang lain itu yang abai. Kalau masalah imbas ekonomi, semua juga kena imbas ekonomi. Ada banyak sekarang misalnya pengurangan tenaga kerja di media. Ada beberapa media yang menurut saya sudah close lah. Gak usah jauh-jauh, misalnya kita di Jakarta Post, saya kan menulis juga di Jakarta Post. Sekarang Jakarta Post itu sudah merumahkan hampir semua koresponden di Indonesia. Semua koresponden. Kita punya koresponden itu 33 provinsi. Artinya ada 33 wartawan di Indonesia ini yang bekerja di Jakarta Post itu sekarang tidak bekerja sama sekali. Tidak ada income lagi. Saya membayangkan kalau dia tidak punya kreativitas untuk bisa menciptakan sebuah lahan baru untuk kehidupan keluarga maupun dirinya sendiri, menurut saya itu bakal repot. Bakal repot. Nah, berbicara kreativitas, Bang Hotli sendiri memaknai itu dalam kondisi yang sulit seperti pandemi ini, itu seperti apa dan bagaimana membuatnya agar bisa keluar dari katakanlah jalur yang tidak nyaman ini, seperti itu kondisinya? Pertama menurut saya kita lihat peluang. Kita lihat peluang apa yang misalnya nggak usah jauh-jauh lah ya. Misalnya contoh, ini lagi ngetren misalnya aglonema. Bunga. Ibu-ibu lagi. Kenapa kita tidak melihat peluang itu untuk sebuah hal yang positif, usaha baru misalnya. Saya sekarang di rumah ini lagi getolnya bersepeda. Saya melihat tren sepeda misalnya. Nah, saya dulu nggak pernah mengerti soal sepeda. Artinya sepeda itu, saya punya sepeda, kalau rusak ya udah antar ke bengkel. Tapi sekarang lain ceritanya. Saya akhirnya mencoba memahami bagaimana kerja sepeda. Saya mencoba membongkar sendiri sehingga sekarang ini saya mengerti bagaimana persoalan sepeda. Artinya saya bisa merubah sepeda yang dari sampah yang menggunakan reuse benda-benda rongsokan untuk menjadi sepeda yang baru yang layak digunakan. Itu yang saya lakukan sekarang. Misalnya contoh yang lagi ngetren sepeda mini nih. Nah, di rumah saya mencoba membuat workshop kecil-kecilan yang merestorasi sepeda mini menjadi sepeda yang trendy saat ini, dan ini lagi ngetren sekarang. Dan lumayan peminatnya banyak ya. Peminatnya banyak. Di Aceh ini sudah mulai, bahkan kalau nggak salah istri gubernur juga tergabung di dalam komunitas sepeda mini. Tadi kalau saya simak kembali, Bang Hotli membuka workshop sepeda. Artinya bahasa pasarnya bengkel lah. Seperti itu. Dan menerima juga klien-klien dari luar, misalnya sahabat dan lain-lain, untuk membenarkan apa membuat menjadi lebih baik sepedanya, seperti itu maksudnya? Ya saya lakukan seperti itu. Artinya begini, saya tidak membukanya itu untuk publik. Artinya tidak saya di pasar buka bengkel, tapi saya pikir ini peluang yang bisa nanti dikembangkan. Mungkin kalau saya udah pensiun dari jurnalis, mungkin saya buka bengkel. Gak ada salahnya toh. Iya betul. Menurut saya orang berpikir, alah apa sih bengkel sepeda? Ternyata kan ada uangnya, tidak sesederhana itu ternyata. Bengkel sepeda itu ternyata, saya sudah survei ke beberapa bengkel sepeda misalnya. Ternyata mereka butuh modal yang banyak. Mempekerjakan berapa orang untuk bekerja. Dan itu ternyata adalah ladang uang yang kalau kita lakukan secara serius itu lumayan gitu loh, bisa membantu ekonomi kita, yang mungkin tidak menjadi main job,
tapi kenapa tidak dilakukan sebagai sebuah ekstra? Oke. Gitu kok, extra income buat keluarga. Artinya itu mengajarkan kita bagaimana caranya survive dan bertahan seperti itu. Iya. Oke, kalau misalnya saya katakan urutan angka nih Bang Hotli, angka 1 adalah yang paling rendah, angka 10 yang paling tinggi. Bang Hotli merasa kondisi seperti ini dalam rangka bertahan tuh berada di posisi berapa? Untuk bertahan, menurut saya ini sekarang kondisinya, kalau saya ya, di saya angka 50-50 sekarang. 50-50, 50% ya? 50% kondisinya. Karena banyak hal yang menurut saya yang dulu saya bisa lakukan, sekarang saya nggak bisa lakukan. Yang dulu saya bisa beli, sekarang saya nggak bisa beli. Karena, kenapa? Karena income saya juga berkurang. Artinya ada beberapa hal yang saya harus batasi. Misalnya, bukan cuma di ini aja, di aktivitas yang menurut saya itu berpotensi untuk mengeluarkan biaya, itu saya kurangin. Tidak saya. Kemudian hal-hal yang sekarang saya lebih cenderung berpikir caranya untuk sehat seperti apa. Cara untuk sehat, karena yang saya tahu misalnya soal pandemi ini adalah soal serangannya ke imun tubuh misalnya. Akhirnya saya berpikir bagaimana menciptakan supaya saya nggak pernah sakit gitu. Saya harus tetap makan makanan yang sehat, berolahraga yang teratur, dan berpikir yang tidak berat. Karena ini persoalan pikiran ini juga bisa jadi sakit yang buat saya lemah gitu loh. Kita jadi, nah ini yang saya lakukan. Dan itu merupakan bagian dari mekanisme Bang Hotli untuk melihat menjadi cara bertahan tadi ya. Seperti itu, karena kondisi yang 50-50 tadi. Kalau kita memaknai bertahan tadi Bang, berarti kan ada sesuatu yang harus kita rem, ada sesuatu yang kita lihat kayaknya ini untung atau tidak, seperti itu. Kalau dilihat dari persentasenya, lebih banyak merugikan atau tidak sih dilakukan, misalnya kayak kan kita juga perlu bertemu orang misalnya untuk mungkin ada something new, rezeki pekerjaan mungkin di dalam itu dilakukan dealingnya itu melalui rumah saja selama ini. Saya melakukannya misalnya lewat telepon misalnya. Kalaupun memang harus bertemu, saya lihat dulu skala prioritasnya. Sepenting apa? Jadi sekarang kalau saat ini saya selalu berpatokan dengan skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Penting nggak? Seberapa penting? Kalau penting, seberapa penting dia harus? Kalau memang harus ketemu dengan orang, seberapa penting harus bertemu? Kalau nggak ketemu bisa nggak? Kalau kita nggak ketemu dengan dia, tapi pekerjaan tetap jalan, bisa nggak? Nah, itu yang kita coba manage sekarang ini, dan itu menurut saya kita sekarang ini makin pintar memanage skala prioritas, dan itu menurut saya efek positif dari kondisi COVID sekarang ini ya, terlepas dari banyak hal di luar yang juga masih belum bisa teratasi. Bang Hotli kan artinya sekarang lebih banyak di rumah, bekerja dari rumah, memanage semuanya, dan bahkan buka workshop sepeda juga dari rumah. Seberapa besar dukungan orang-orang di rumah untuk membuat kita merasa hangat dan terus bertahan melalui kondisi melewati kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Nah, kalau dia di rumah ya harus mendukung, harus saling mendukung menurut saya. Misalnya keluarga, saling pengertian. Dan kita juga sebagai orang tua, misalnya ke anak-anak harus memberikan pengertian. Untungnya saat ini anak-anak saya sudah paham gitu loh. Artinya kita bisa bayangkan anak-anak yang dulu misalnya sebelum COVID dia misalnya bisa jalan-jalan kemana-mana seminggu sekali dia harus jalan-jalan. Sekarang nggak bisa lagi. Bagaimana memberikan pemahaman ini kepada anak kita supaya misalnya ini loh kondisi kita nggak bener nih, jadi kita nggak bisa jalan-jalan atau misalnya kondisi keuangan kita lagi nggak beres nih karena kondisi COVID, dan itu bukan kita aja yang mengalami itu, ada banyak orang di luar sana. Kita coba tanamkan ke anak-anak, kita harus patut bersyukur kita masih bisa makan nih walaupun makannya di rumah gitu loh. Itu suatu hal yang orang lain mungkin sangat sangat mahal buat mereka untuk bisa seperti ini. Kita bisa menemukan itu, kita bisa makan nasi, kita bisa tidak pun makan di restoran, tapi kita bisa buat di rumah. Itu hal yang menurut saya yang
perlu dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak dan supaya agar anak-anak bisa memahami kita dan kita saling mendukung di rumah. Dan menurut saya kalau ini sudah tercapai ya aman, kalau menurut saya bakal aman. Aman di rumah, aman di pekerjaan. Jangan nanti misalnya kalau misalnya seorang ayah misalnya putus pekerjaan atau tidak bekerja lagi, jangan misalnya orang-orang di rumah atau anak-anak komplain misalnya kita nggak bisa makan lagi. Nah ini yang harus dibangun di dalam keluarga supaya keluarga itu saling mengerti lah. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, kita harus memberi edukasi. Kan ya namanya juga anak-anak. Betul. Anak-anak ini kan dia mikirnya harus tersedia. Dan ya syukur-syukur mungkin anak-anak sekarang ini mungkin ya ada banyak hiburan mungkin di rumah dan menurut saya sekarang orang tua lebih banyak berinteraksi dalam keluarga. Ini sesuatu yang positif menurut saya. Justru kualitas ya. Quality time dengan keluarga. Saya boleh bilang misalnya dulu waktu sebelum COVID saya mulai dari jam 8 sampai jam 6 sore itu aktivitasnya berada di luar. Karena misalnya jam 7 saya sudah start keluar dari rumah mengantar anak sekolah. Artinya waktu saya berinteraksi dengan anak-anak, dengan keluarga di rumah itu hanya mulai dari jam 4 atau jam 5 atau jam 6 sore sampai malam. Kalau waktu masih belum COVID, anak-anak dia di sekolah sudah capek. Begitu sampai di rumah, sore dia sudah mulai ngantuk, belajar sebentar, dia akhirnya tidur. Dan ini kualitasnya hanya interaksi keluarga itu hanya bisa didapatkan kalau libur sekali ya. Sedikit. Nah kalau sekarang anak-anak nggak ada sekolah, dia belajar daring di rumah. Nah kalau daring ini kan kita juga orang tua harus mengajari anak-anak, minimal ibunya harus mengajari. Dan ini jumlah interaksi kita, jumlah timingnya itu meningkat secara drastis dan ini menurut saya menambah kedekatan secara personal dengan anak-anak. Kalau ini tidak pintar kita manage, orang tua tidak pintar memanage ini justru jadi bahaya. Menurut saya jadi bahaya. Anak-anak jadi stres, orang tua jadi stres, ini repot urusannya. Tapi bagaimana orang tua bisa manajemen timingnya, manajemen interaksi dengan keluarganya bisa diperbaiki dengan bagus saat ini justru waktu yang tepat. Justru waktu yang tepat dan jadi lebih baik seperti itu. Bang Hotli, saya banyak sekali loh belajar dari apa yang dijawab Bang Hotli tadi, terutama dari bagaimana kita bertahan, kita melihat sebuah kekuatan dalam diri kita, dan satu lagi memang kondisi sulit pasti membuat orang merasa kayak gak bisa mikir ini, gak bisa mikir ini, tapi bagi orang lain justru sebenarnya desakan ini membuat dia melompat ya, menemukan sesuatu yang akhirnya ternyata kayak tadi, ternyata Bang Hotli bisa buat workshop sepeda juga, meskipun secara terbatas kolega datang memperbaiki dan lain, artinya meng-create sesuatu yang tadinya nggak pernah kita lakukan dan itu ternyata ada pada potensi kita. Nah mungkin untuk sahabat yang menonton sebelum kita closing, bagaimana pesan Bang Hotli agar tidak terlalu pasrah dan terus mengeluh dengan kondisi yang terbatas dan pada akhirnya akan menutup semua potensi yang terlihat sebenarnya bisa dikembangkan? Manfaatkan semua potensi yang ada. Setiap orang itu pasti punya potensi. Bagaimana kita menggali potensi dari diri misalnya, terutama contoh misalnya kemampuan kita itu apa sih gitu. Kalau kemampuan, banyak orang yang bekerja bukan karena potensi, tapi dia bekerja karena terpaksa. Nah menurut saya sesuatu yang berawal dari hobi itu bisa menjadi profesi. Hobi kita apa deh? Hobi kita bertanam misalnya, ya udah silakan. Bisa kita misalnya tanam hidroponik di rumah atau, nah kenali dulu potensi diri kita. Itu yang saya lakukan ya. Potensi saya apa? Di fotografi. Tapi sekarang saya terbatas misalnya fotografi potensi yang bagus misalnya untuk bikin wedding fotografi misalnya. Tapi sekarang juga wedding udah terbatas juga, jadi nggak bisa. Apa yang bisa kita buat? Ya misalnya menciptakan konten-konten yang misalnya bisa kita publish di YouTube misalnya. Jadi YouTuber misalnya. Apalagi kalau misalnya potensi diri kita orang yang wajahnya lumayan atau apa, itu kan nilai lebih yang bisa kita manfaatkan. Kemudian
potensi lingkungan misalnya. Di lingkungan kita itu misalnya masyarakatnya seperti apa, potensi apa. Apakah misalnya ya potensi sekecil apapun itu bisa kita manfaatkan untuk kemajuan ke depan. Ini yang harus kita pinter mendeteksi atau melihat ini. Ya pintar-pintarlah melihat potensi yang ada dan pintar-pintar memanfaatkan, memanajemen waktu, manajemen keuangan. Sekarang ini kan persoalan keuangan ini yang krusial menurut saya. Artinya dulu kita waktu COVID kita udah terbiasa mengeluarkan uang karena kita bukan unlimited source, bukan terbatas source kita, tapi ada lebihnya karena ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan dan menghasilkan beberapa income baru. Tapi sekarang kan terbatas. Jadi kita lihat, kita manfaatkan potensi apapun yang ada untuk biar kita bisa bertahan. Bang Hotli, terima kasih banyak ya sudah memberikan insight baru pada kita semua bagaimana cara bertahan di masa COVID-19 ini ketika pandemi masih berlangsung dan belum terlalu landai di Indonesia, terutama di daerah kita juga. Dan satu hal lagi tadi, terima kasih juga ada pembelajaran yang saya bisa tangkap tadi. Sesuatu yang kita temukan menjadi potensi kita, ketika kita tahu itu bisa dilakukan dan jangan malas melakukannya ya Bang Hotli. Gali, jadilah ada workshop sepeda di rumah Bang Hotli. Terima kasih Bang Hotli. Semoga sehat terus, semakin sukses, dan kita berdoa sama-sama semoga COVID-19 akan segera pergilah dari tempat kita, dari bumi Indonesia ini. Kita juga bisa beraktivitas lagi dengan baik. Terima kasih banyak Bang. Sahabat semuanya, demikian tadi perbincangan saya dengan Bang Hotli Simanjuntak, seorang fotografer profesional yang bekerja di lembaga foto dan berita di internasional, di luar negeri. Dan banyak hal yang bisa kita petik. Salah satunya adalah menemukan potensi diri dalam kondisi yang sulit. Seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa keterbatasan waktu dan suasana yang menghantarkan kita tidak bisa bertemu banyak orang, tapi mampu membuat kita untuk bertemu dengan diri kita sendiri dan menemui potensi kita. Seperti yang dilakukan oleh Bang Hotli tadi, membuka bengkel atau workshop sepeda di rumahnya. Ternyata juga banyak klien yang dari sahabat yang datang memperbaiki dan membuat sepeda. Dan jangan pernah malu dengan apapun yang kita dapatkan dalam diri kita, asalkan itu positif dan bisa mengembangkan kemampuan kita di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Keterbatasan seperti kata Bang Hotli bukanlah satu rintangan yang harus ditangisi dan disesali. Justru harus didekati, diajak untuk berkolaborasi, menentukan dan menemukan potensi baru dalam diri kita yang tidak pernah kita lakukan sama sekali. Sampai ketemu lagi di Sebuku Inspiring Like a Book di sesi-sesi berikutnya dengan tamu-tamu yang sangat inspiratif dan bisa memberikan insight baru bagi kita semua. Tetap semangat dan tetap jaga kreativitas Anda dimanapun, tetap sehat dan jaga lingkungan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di Hendra Shah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.